Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, seperti kata Mama, kata Mas Bedu, selama kita ada kemauan untuk berubah, kita harus berubah. Nah, ada satu keluarga mah, jadi dia tuh dari neneknya tuh udah nggak pernah sholat, terus ke orang tuanya nggak pernah sholat, sampai anaknya. Dan anaknya ini sadar. Nah, bagaimana cara anaknya ini mengajarkan seperti ini loh Islam yang sebenarnya, gitu, ke orang tua dan neneknya dan ini seterusnya. Yang Ipah omongin saya pengalaman. Saya dulu kuliah di Ciputat, nikah, punya suami Tanah Abang, Robert rombongan Betokal. Saat di Tanah Abang. Terus pindah ke Depok ke Perumnas. Ternyata, Masya Allah, maaf dalam tanda kutip, ini kenyataan. Banyak yang mengaku beragama Islam, tapi Islam kepercayaan. Ngaku Islam, sholat hente, baca Quran nggak bisa, puasa kagak, ngaji kagak. Saya berpikir ini tugas saya yang Allah berikan, makanya saya pindah ke sini. Saya ajak tetangga saya beli mukena, ntar beli 10, ntar beli 10, beli 10, ntar saya beli Quran, ngaji di rumah saya tiap hari. Lama-lama banyak, bikin banyak saya bikin mukena, bikin banyak saya bikin Quran, bikin banyak saya bikin rekal, beli papan tulis, saya tulis kapur dan seterusnya. Langsung saya mempraktekannya. Harus begini loh kita sebagai seorang muslim. Orang Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran. Begini loh bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengalaman saya pribadi. Di antara jamaah yang datang yang tadinya cuma Islam kepercayaan, banyak yang cepat menangkap, bisa belajar Quran, bisa bacaan sholat, bisa gerakan sholat. Maaf dalam tanda kutip, jangan marah. Tapi ternyata ada beberapa jamaah yang merasa, saya mah sudah bisa sholat kok, saya mah sudah bisa baca Quran kok. Ngajinya nggak dari hati, nggak sungguh-sungguh. Orang lain udah bisa baca, dia masih duk dak dak dak. Kenapa? Dia nggak jada wajadah, nggak bersungguh-sungguh. Nggak bersungguh-sungguh. Saya mah udah bisa. Artinya teman-temannya udah pada hebat, dia mah begitu aja jalan di tempat. Makanya kalau maju, jalan, maju. Kalau jalan di tempat, kapan sampainya? Betul. Oke? Wajib itu mengajarkan mereka. Mah, apakah Islam KTP ini muncul atau Islam status doang karena mereka dapat yakin dan percaya akan keyakinan mereka, akan keyakinannya gitu, bahwa Islam juga pasti bakal masuk surga gitu? Karena mereka percaya di hatinya, saya percaya Allah itu ada, saya percaya hari akhirat itu ada, tapi realisasinya tidak ada. Sementara rukun Islam aja ada 5. Yang pertama percaya, yang keempat realisasi dari keimanan kita. Sholat, bukti iman bukan? Bukti. Oke. Zakat, bukti iman bukan? Bukti yakin. Puasa, bukti mah. haji, bukti. Artinya mereka yang mengatakan itu artinya mengaku beriman tapi tidak buktikan. Contoh, Mamah pernah berdebat dengan mereka yang disebut dengan orang Islam kepercayaan. Bapak-bapak nih ngotot. Kata dia, Mamah Dedeh dengan teman-temannya ini ibaratnya pisang masih ada kulitnya, belum bisa dimakan, belum dikupas. Kata dia, kalau kami orang kepercayaan itu pisang udah terbuka, tinggal nyuap doang. Makanya Mamah Dedeh sama teman-temannya sholat, puasa, zakat, haji, buat kami nggak ada. Yang penting eling. Mamah bilang, bukti eling kita kepada Allah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Ini realisasi, bukti keyakinan kita beriman kepada Allah dengan amal perbuatan. Kalau mereka yang penting eling. Saya debat dengan mereka, saya jalan dengan bapak, di tengah jalan ada pisang udah terkupas, anak pisang masih ada kulitnya. Saya tanya, bapakmu yang mana? Yang ada kulitnya, yang diambil apa yang terkupas? Yang masih ada kulitnya. Dia bilang ada kulitnya. Nah itu dia, bapak ngomong itu kalau buat kami nggak diterima. Kita mah ada usaha. Saya ambil contoh, ngomong sama bapak tadi, kita lapar nih berdua, datang ke suatu tempat, di meja makanan ngampar, nasi pulen panas, panggang ayam,
goreng gurame, ada kimlo, sambal goreng merah tapi tidak pedas. Kemudian emping yang segede-gede gini baru digoreng. Di mana itu mah? Di rumah mama. Oh, di rumah mama tuh. Ya, iya. makanya diomongnya itu. Oh. Ada yang punyanya itu. Enak banget itu mah. Ya. Ya Allah. Mau? Boleh, Yang Mah. dibawa ke sini sekarang nggak masak. Makan-makannya gitu maksudnya. Ya. Mah. Iya. Saya bilang, kalau saya dengan teman-teman saya ambil piring, sendok nasi, panggang ayam, ambil mangkok, ambil kimlo, sambal goreng, emping diambil, masukin ke mulut, dikunyah, telan. Sama dengan kita praktek sholat, puasa, zakat, haji. Ini bukti keimanan kita. Saya bilang sama dia, kalau Anda Pak, Anda lapar, di meja makanan banyak, Anda bengong cuma ngeliatin, kenyang nggak? Dia ngotot, kagak mau terima dengan pendapat mama. Kata dia begini, saya tanya, mengaplikasikan iman Anda yang dalam dada, yang Anda mengatakan harus eling, ini bagaimana? Kata dia, tiap saya ingat sama Allah, ngadap ngulon. Kapan waktunya? Kata bilang, tiap ada mood. Mama tanya, kalau moodnya nggak datang-datang, kapan dia ingatnya? Kalau kita kan diatur, lohor, ngadap Allah, asar, ngadap Allah, maghrib, ngadap Allah, isya, ngadap Allah, subuh, ngadap Allah, ada jamnya. Mau nggak mau kewajiban. Jadi kita mau dibuktikan keimanan kita dengan ini. Orang kepercayaan tidak. Mereka bilang kalau kami lagi eling, lagi mood datang, ngadep ngulon bisa 2 jam. Kalau moodnya nggak datang-datang. Iya benar. Iya. Yang datang maut malahan ntar. Mood ke maut. Tapi mereka tidak mau mendengar apa yang Mama katakan. Ya udah, lana amaluna walakum amalukum. Amalan kamu ya kamu, amalan saya buat saya. Terserah Bapak. Yang penting saya sudah menyampaikan. Dia nggak terima. Emang yakinnya begitu? Ya terserah. Kewajiban kita menyadarkan. Menyampaikan. Oke. Ya, betul. Mah, karena betul kata Mama, banyak juga orang yang nggak sholat karena dia mikir, ah bisa besok sholat, ah minggu depan sholat, ah ntar juga aku masuk surga kok kalau taubat gitu. Jadi dia tuh menggampangkan kata taubat itu mah, tapi dinanti-nantikan, diulur-ulur waktunya. Apakah Anda menjamin sampai tua? Apakah Anda bisa menjamin besok masih hidup? Apakah Anda bisa menjamin masih bisa taubat? Anda lihat surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Masya Allah, Bu. Mas Bedu. Mah, Nawan. kadang juga ada orang nih yang dia tetap suka sama hobi itu, tapi dia Islam. Misalnya contohnya, dia tetap sholat mah segala macam, tapi dia suka musik. Jadi dia kalau ada konser musik, selalu datang terus joget-joget gitu mah, tapi tetap sholat gitu. Ya. Apa gitu termasuk? Kalau sekedar musiknya menghibur diri tidak masalah. Tapi kalau dipertontonkan dengan orang, dengan nyanyian baik-baik lagu yang membuat lawan jenisnya terbangkitkan, dengan goyangan yang aduhai, dengan pakaian yang seronok, sekwilda, sekitar bilalah dada, nararongol, pating pecotot, itu kan membuat orang lain berbuat maksiat. Iya apa iya? Iya. Maaf dalam tanda kutip, orang yang Ipah tanyakan adalah munafik. Paminan nasi mayyat tahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu asyaddu hubbalillah warayral dadina amanu idjarunal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan Allah, termasuk musik, disembah, dia hobi. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Padahal orang yang benar-benar beriman, mereka sangat-sangat mencintai Allah. Kalau orang yang zalim tadi melihat, begitu pada hari kiamat, azab Allah sangat pedih dan hanya Allah yang berkuasa, niscaya mereka menyesal. Saran saya, ajakan saya, sebelum adanya penyesalan, yuk robah sikap perilaku kita. Agar iman kita, hati, mulut, amal perbuatan, inilah iman yang sempurna. Jadi sebenarnya kenapa sih mah orang tuh dia bisa punya status gue Islam, udah yang penting nanti juga gimana tanggung jawabannya deh. Kenapa orang bisa berpikir seperti itu sih mah? Karena dia kemasukan setan. Dalam Al-A'raf 14, setan bilang, ya Allah,
kalau engkau telah mengatakan saya tersesat, berikan saya hidup panjang, biar anak turunan Adam saya goda. Dari mana mereka menggodanya? Anda lihat dalam Al-A'raf 16:17. Pabima aghwaytani la'aqudanna siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktsarhum syakirin. Aku telah engkau katakan makhluk yang tersesat. Dan saat ini aku goda anak turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Di depan dengan mereka tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Anda lihat Bani Israel ayat 10. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum azaban azima. Siapapun yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapat azab yang pedih. 2. Setan menggoda dari belakang dengan cara hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asraqu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfas sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti kalimat taukid, kalian bertemu dengan orang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepadaku umur 1000 tahun lagi, padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih. Allah maha melihat, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Contoh di pengajian, muludan seragam hijau, Isra Mi'raj seragam abu-abu burek, tahun baru seragam koneng. Ilmu agamanya mana? Pakaian doang, mejeng, warna-warni, sadar nggak sadar di pengajian pun Anda kemasukan setan. 3. Setan masuk sebelah kanan. Ternyata bagaimana? Agama dipakai main, dilecehkan. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadhkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah yaidukum bih. Al-Baqarah 231. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan. Ingat dengan Quran dan Sunnah Rasul. Itu pelajaran buat kalian. Punten, ibu ngaji. Kata ustazahnya, ibu-ibu baca Yasin yuk. Yasin wal Qur'anil hakim turja'un. Kata Allah, ustazahnya kemasukan setan, jamaahnya kemasukan setan. Jangan ketawa mikir, gua ngomong Quran. Ustazahnya kesetanan, jamaahnya kesetanan. Allah yang berfirman, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Mahrajnya benar, tajwidnya benar. Contoh, nanti malam imam tarawih di depan sono masjid siapa ya? Si anu Agus. Asik, demen gua mah, cepat. Imam tarawih tukang kebut banyak penggemarnya. Ada imam tarawih yang baca Fatihah dalam satu napas. Alhamdulillah ta'ala. Amin. Maaf, imamnya kesetanan, makmumnya kesetanan. Rasul menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya dalam satu rakaat nggak sempurna baca Al-Fatihatul Kitab. Yang keempat, setan menggoda di arah sebelah kiri dengan cara perbuatan dosa dan maksiat dianggap baik. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat menganggap itu baik? Hati-hati, ini godaan setan dari semua arah kita dikepung. Makanya mantapkan iman dan ketakwaan kita sehingga jangan sampai jadi Islam KTP. Amin. Ya.